Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Fetian pun sangat senang karena Chuyun sangat bijak dan ia pun akan menjadi tangan kanan Chuyun. Sementara terlihat Chuyun bergumam, sumber daya sudah cukup dan kompetisi alkemis di ujian pertama akan bisa diatasi. Setelah itu terlihat manusia harimau dan kura-kura terburu-buru untuk melihat kompetisi nasional yang akan segera dimulai. Di saat itu Nona Lian menyapa Chuyun, tapi nampaknya Chuyun tidak menanggapinya. Ia pun menyusul Chuyun dan mengatakan, di kota Nanming ini Chuyun bisa membeli apapun yang diinginkan sesuai perintahnya, karena tidak ada satupun yang berani untuk tidak memberikannya jika ia memintanya. Disebabkan karena statusnya sebagai Tuan Putri Kerajaan Dacu. Chuyun berterima kasih atas kebaikan itu, tapi ia tidak suka karena Chuyun tidak suka berhutang budi. Disebabkan jika Chuyun berhutang budi, maka ia akan sulit untuk pergi. Chuyun lebih suka lepas dan meraih keinginannya sendiri. Nona Lian mengatakan, apakah wilayah kota Nanming ini tidak cukup besar untuk Chuyun? Tapi Chuyun tetap tidak mau. Nona Lian pun menduga Chuyun ingin berkeliling ke seluruh benua Qiankun. Kata Chuyun itu juga terlalu kecil, karena ia ingin melampaui langit dan bumi dan menuju keluar angkasa gitu ya. Enggak. Dan menyapa alien gitu Chuyun ya. Mendengar itu Nona Lian terkejut. Ia bergumam bahwa ia tidak mengenal Chuyun yang adalah nenek moyang keluarga besar kerajaan Dacu. Tapi Chuyun ini sama seperti leluhur Chuyun, yang padahal itu adalah Chuyun sendiri. Waduh, Chuyun jadi banyak nih. Padahal mah dia juga. Chuyun dan dua nona pun pamit karena akan pergi ke kompetisi. Namun Nona Lian bilang, ia berjanji akan mengembalikan wajah keluarga kerajaan Dacu karena Xingtian telah kalah oleh Chuyun. Chuyun pun berharap semoga Nona Lian beruntung melakukannya. Setelah hal itu, Chuyun dan dua nona ada di kompetisi. Di sana juga ada anggota 5 keluarga besar dan orang-orang yang bersorak untuk menyambut kompetisi ini. Wasit penetua bilang pada level pertama, semua kontestan memasuki dunia fantasi, menugaskan 10 kelompok orang secara acak untuk bertarung satu sama lain. Dan orang yang bertahan sampai akhir berhak memasuki tingkat kedua. Yafu Yaxin menyemangati Chuyun untuk terus lanjut ke babak selanjutnya. Sementara itu 5 anggota keluarga besar merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Chuyun. Mereka nampaknya akan mengalahkan Chuyun secara terbuka. Nampaknya mereka memanggil beberapa ahli untuk mengalahkan Chuyun. Saat itu Xingtian muncul dan mengatakan, tenang saja, Chuyun tidak akan bisa keluar dari Menara Babel. Kemudian ujian nasional pun dimulai sekarang. Chuyun terlihat mulai masuk ke dunia fantasi. Chuyun mengetahui bahwa dunia fantasi ini adalah ilusi yang diciptakan oleh Kaisar Zun. Chuyun yang mengetahui itu mengatakan ini sangat menarik. Tidak lama ada para harimau yang akan menyerang Chuyun. Namun pastinya Chuyun dengan mudah mengalahkan para harimau tersebut. Chuyun pun mendapatkan energi 2 harimau itu, yang energi 2 harimau itu cukup untuk 1 bulan kultivasi Chuyun. Chuyun mengetahui bahwa Menara Babel hanyalah sebuah harta. Di sisi lainnya terlihat ada 3 murid yang melarikan diri. Nampaknya mereka melarikan diri cukup lama. Mereka membicarakan seseorang yang di ranah nirvana yang mengincar mereka. Salah satunya mengatakan, bahkan jika mereka berempat menggunakan cermin yin yang, mereka belum tentu mengalahkan praktisi itu. Muncullah praktisi tersebut yang mereka bicarakan yang di ranah nirvana. Praktisi ungu itu pun tidak akan membiarkan mereka berempat melarikan diri. Praktisi ungu itu pun menyerang mereka berempat. 4 orang itu pun mencoba bertahan dengan tameng kekuatan, tapi percuma saja karena berhasil diserang oleh praktisi tersebut. Energi 4 orang itu pun diserap oleh praktisi ungu.
Selanjutnya, praktisi ungu merasakan ada seseorang yang nampaknya itu Chuyun, dan ia pun langsung pergi ke sana. Sementara itu, kembali kepada Chuyun. Ia pun sedang melawan para harimau. Chuyun pun berhasil menyerap energi para harimau tersebut, yang membuat dirinya menembus ranah Yin Yang tingkat 8. Chuyun mengatakan kalau saja energi ini lebih lama, maka Chuyun akan menembus ranah nirvana. Tidak lama, Chuyun pun kedatangan praktisi ungu itu. Praktisi ungu bilang bahwa ia datang ke sini untuk menghentikan Chuyun untuk masuk ke level berikutnya. Ternyata ia disuruh oleh para bangsawan yang adalah anggota 5 keluarga besar, karena mereka menjanjikan bendera kuning kelas 9 untuknya. Ternyata yang memerintahnya adalah Simen. Namun Chuyun tidak takut sama sekali. Praktisi itu pun langsung menyerang Chuyun dengan teratai kunonya, yang ia anggap tidak terkalahkan. Ia pun menyombongkan bahwa teratai ungunya sangat kuat, bahkan ranah nirvana tidak akan bisa menahannya. Akan tetapi terlihat Chuyun bisa mengatasinya, bahkan menyerang dengan serangan pedangnya yang banyak. Orang-orang yang melihat itu di luar arena mereka terkejut dengan perlawanan Chuyun. Yafu Yaxin juga tidak menyangka. Mereka pun yakin Chuyun akan punya solusinya untuk melawan praktisi ungu tersebut. Namun secara diam-diam ada pria bertopeng yang masuk ke dalam ujian. Yang di sana Chuyun sedang fokus pada meditasi karena sedang masuk ke dalam ruang fantasi. Praktisi topeng akan menyingkirkan Chuyun karena 5 anggota keluarga besar yang bangsawan itu menjanjikan bendera kekaisaran kelas 9 untuknya. Sementara itu di dalam ruang fantasi, Chuyun masih melawan praktisi ungu di dalam ruangan fantasi. Di luar, Chuyun juga diserang. Namun terlihat di luar, Chuyun dilindungi oleh plakat giok yang sebelumnya diberikan oleh Nona Lian. Plakat giok itu pun mengeluarkan serangan tangan yang dibalas oleh praktisi topeng. Kembali kepada Chuyun yang menyerang praktisi ungu dengan serangan pedangnya. Serangan pedang yang banyak itu pun mengenai para harimau, yang membuat energi Chuyun semakin banyak, yang akhirnya Chuyun menembus ranah nirvana untuk sementara waktu. Chuyun mengeluarkan serangan naganya dan berhasil mengalahkan praktisi ungu, sekaligus mengalahkan praktisi topeng yang di luar yang menyerang dirinya. Terlihat ada yang memantau Chuyun yang adalah Martial Emperor Sutra Ungu yang adalah Nona Molly. Ia tidak menyangka bahwa Chuyun sekuat itu. Bahkan Chuyun tidak hanya memenangkan level pertama, juga bisa menghentikan serangan pembunuh diam-diam. Setelah hal itu Chuyun dipuji oleh Yafu Yaxin karena Chuyun sangat luar biasa, mengalahkan praktisi yang di ranah nirvana. Yafu mengatakan ia sudah bilang bahwa mereka tidak perlu mengkhawatirkan Chuyun. Xingtian yang melihat itu bersama Simen mengatakan, jika bukan karena plakat giok yang diberikan oleh Nona Lian, Chuyun tidak akan bisa menahan serangan racun dari luar. Xingtian mengatakan bahwa Chuyun tidak akan seberuntung itu lagi. Terlihat nampaknya Chuyun terkena sedikit racun dari praktisi topeng yang menyerangnya dari luar. Setelah hal itu, Nona Ungu mengatakan kepada Chuyun, terakhir kali Chuyun memintanya untuk mencari apakah ada orang yang berbakat di daerah kumuh. Ia pun memperlihatkan daftar nama orang yang berbakat kepada Chuyun. Terlihat Nona Ungu juga sembari menggoda Chuyun karena Chuyun pastinya lelah setelah menjalani level pertama. Tapi Chuyun tidak mau karena musuh tidak akan memberinya waktu untuk berkembang. Aduh, kalau kalian tuh nerima nggak digoda? Ih, Nat. Chuyun mah cuek aja ya. Kemudian Chuyun merasakan bahwa penyebaran racunnya sangat cepat. Bahkan kekuatan spiritualnya hanya bisa mencegah penyebaran racun untuk sementara. Namun tiba-tiba saja jimat yang di depan Chuyun mengobati racun yang ada dalam tubuh Chuyun. Setelah hal itu diperlihatkanlah ada seorang praktisi wanita yang berbaju hijau. Kita sebut saja Nona Hijau. Ia pun melihat kehidupan di sekitar. Kemudian melihat seorang anak yang sakit. Ibunya mengkhawatirkan putranya itu.
Hingga akhirnya Nona Hijau akan menyembuhkan bocil tersebut. Ibu itu sangat berterima kasih karena Nona Hijau mengobati putranya. Ia pun tidak tahu harus membayar dengan apa. Kata Nona Hijau tidak perlu membayar. Hal itu membuat dua orang di situ memuji Nona Hijau yang sangat baik hati. Mereka pun tidak menyangka bahwa ada seorang dokter yang bersedia mengobati mereka secara gratis. Salah satu dari mereka pun memberikan makanan sebagai imbalan karena mengobati anak itu. Tapi setelah mereka melihat rambut Nona Hijau, mereka pun mencela Nona Hijau yang mereka sebut bintang kekacauan. Bahkan mereka ingin memukuli Nona Hijau. Mereka menduga bahwa Nona Hijau akan menyakiti bocil itu. Nona Hijau bilang ia hanya ingin mengobati. Tapi orang-orang itu tidak percaya. Karena bagaimana bintang bencana seperti Nona Hijau bisa begitu baik kepada mereka. Mereka pun melempari Nona Hijau, bahkan akan memukulinya dengan tongkat. Dan juga mengusir Nona Hijau. Nona Hijau akan pergi dan mengatakan bahwa bocil itu menderita sinkop yang disebabkan oleh panas. Ia mengatakan harus perhatikan makanan bocil itu dan bocil itu akan baik-baik saja. Orang-orang tersebut masih tidak percaya yang mereka sebut bintang bencana karena berpura-pura baik di sini. Salah satu orang pun mengatakan apakah Nona Hijau lupa bahwa Nona Hijau pernah menghancurkan suatu desa. Diperlihatkanlah sebelumnya Nona Hijau seperti tidak terkendali dan menyerang para warga desa. Ditambah lagi Nenek Wang yang menyelamatkan Nona Hijau dan membesarkannya selama 10 tahun. Bahkan nenek itu dihabisi oleh Nona Hijau. Ketika orang itu akan memukul Nona Hijau, diperlihatkanlah sebelumnya Nona Hijau ketika masih bocil tidak terkendali dan tidak sengaja menghabisi Nenek Wang. Bocil hijau meminta maaf karena ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Nenek Wang pun bertanya-tanya mengapa Nona Hijau menghabisinya. Terlihat para warga itu pun memukuli Nona Hijau dengan tongkat dan menyalahkan Nona Hijau yang telah menghabisi banyak orang. Nona Hijau sedih sekaligus marah mengapa para warga mengingatkannya tentang masa lalu. Ia pun nampaknya akan kehilangan kendali lagi. Benar saja, ia pun tidak terkendali dan akan menghabisi banyak orang. Ketika serangannya akan mengenai ibu dan putranya. Untungnya saja Cuyun muncul untuk menyelamatkan Nona Hijau yang tidak terkendali. Nona Hijau menyuruh Cuyun untuk minggir karena ia akan menghabisi orang yang menindasnya. Cuyun percaya bahwa Nona Hijau memang seorang dokter yang akan mengobati. Tapi Nona Hijau menyuruh Cuyun agar menjauh darinya karena ia tidak terkendali. Disebabkan ia yang disebut seorang bintang bencana. Ia tidak butuh simpati Cuyun. Namun kata Cuyun, mereka yang mengobati orang seperti Nona Hijau tidak bisa dibiarkan meninggal begitu saja. Cuyun pun merasakan bahwa kekuatan dari Nona Hijau ini bisa menyembuhkan seluruh racun yang ada dalam tubuhnya, yang diubah menjadi energi spiritual. Kemudian Cuyun menggunakan kekuatannya untuk membuat Nona Hijau menjadi diam. Diperlihatkanlah di lautan spiritual Nona Hijau. Ia pun dicela oleh banyak orang karena bintang bencana yang menyebabkan banyak orang meninggoy. Bahkan disebut tidak layak untuk hidup. Bocil hijau mengingat tentang masa lalunya. Ia pun menyalahkan dirinya yang menghabisi banyak orang, termasuk Nenek Wang yang merawatnya. Cuyun yang melihat itu mengingatkan agar teguhkan hati bocil hijau. Hingga akhirnya Cuyun pun mendekati bocil hijau yang di lautan kesadaran untuk menyelamatkannya dari rasa bersalah. Ketika terbangun, Nona Hijau heran mengapa Cuyun bisa menyentuhnya dan Cuyun baik-baik saja. Dikatakan oleh Cuyun, seni bela dirinya dapat menenangkan segala hal. Nona Hijau justru senang bisa menyentuh Cuyun dan ingin menyentuh pipi Cuyun lagi. Tapi Cuyun nampak tidak suka dan lebih suka Nona Hijau yang meledak-ledak.
是。我的样子。 Chuyun tahu bahwa Nona Hijau punya bakat alkimia yang baik. Ia pun menawarkan apakah Nona Hijau bersedia belajar bersamanya. Yang pastinya Nona Hijau akan mengikuti Chuyun karena ia tidak punya siapa-siapa lagi. Chuyun juga mengambil topi jerami Nona Hijau. Karena dengan adanya ia di sini, Nona Hijau tidak perlu khawatir kehilangan kendali dan menyakiti orang lagi. Chuyun tahu masih ada 3 hari lagi menuju sesi kedua ujian besar. Chuyun nampaknya akan pergi ke klan iblis untuk meningkatkan kekuatannya. 看看有没有提升学历大考第2场还有